Oke, selamat pagi semuanya. Kita datang lagi kembali di kelas agama. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai pelajaran kami. Tolong berkati kami, khususnya para siswa yang akan menyaksikan dan belajar melalui video ini. Kami akan membaca firman Tuhan dan kiranya memberikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai penata layanan. Kita sudah mengetahui di pelajaran sebelumnya apa itu penata layanan. Penata layanan itu adalah memberikan kembali kepada Tuhan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita? Yang diberikan Tuhan kepada kita adalah uang, kesehatan, waktu, tubuh, dan apapun yang kita terima dari Tuhan, apapun berkat Tuhan, itulah yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ini disebut sebagai penata layan. Saat ini kita akan belajar dari satu kisah di Alkitab tentang penata layanan. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dengan judul pelajaran pada hari ini adalah Blessed to be a blessing. Artinya, diberkati untuk menjadi berkat. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dan kita harus menjadi berkat. Berkat bagi siapa saja? Bagi orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Matius 25 itu ayat 14-30 berjudul perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Nah, apa itu talenta? Talenta itu ya apa yang kita miliki yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 14. Mari kita baca ayat 14. Semuanya siapkan Alkitab. Karena kita akan membaca ayat-ayat Alkitab pada pelajaran agama saat ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi yang lain masing 1 talenta. Jadi ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Nah, mari kita lihat pertama di sini. Jadi ada ceritanya, ada seseorang. Ini kan perumpamaan. Perumpamaan ini adalah suatu cerita untuk menceritakan satu pelajaran tentang kerajaan surga. Nah, mari kita lihat sini. Siapakah seseorang itu? Siapakah seseorang itu yang memberikan talenta ini kepada hamba-hambanya itu? Nah, seseorang itu adalah perlambangan dari Yesus. Nah, Yesus itu digambarkan sebagai seseorang yang pergi ke kota lain, dan sebelum dia pergi dia memberikan talenta-talenta ini, memberikan pemberian. Nah, apa perlambangan dari tempat tujuan si Tuhan tersebut? Nah, tempat tujuan si Tuhan itu atau Yesus itu adalah apa? Surga. Nah, sama seperti Yesus ketika dia ke surga, dia memberikan kita talenta. Kita semuanya punya talenta. Ada yang bisa nyanyi, bermain musik, ada yang punya uang yang banyak. Itu talenta, itu pemberian dari Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayat selanjutnya. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba atau keuntungan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, sama. Pergi juga untuk menggandakan uang itu dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima hanya 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uangnya. Wah, kenapa disembunyikan? Kita akan belajar lebih lanjut. Nah, sebelumnya, apa sih tujuan si Tuhan itu memberikan talenta atau harta tersebut kepada para hambanya? Kenapa Yesus memberikan kita pemberian? Apa tujuannya? Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kepemilikannya. Tuhan Yesus ingin miliknya Tuhan itu sendiri bertambah.
Oleh karena itu diberikan kepada hambanya supaya dikerjakan dan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, yang kedua, untuk menguji iman para hambanya. Apakah kita setia? Nah, hamba yang pertama yang punya 5 talenta itu setia dia. Dia pergi dan bekerja sekuat tenaga untuk mengembangkan talenta atau hartanya tuannya itu, dan hasilnya untuk tuannya itu sendiri, bukan untuk dirinya sendiri. Dan talenta yang kita miliki yang berasal dari Tuhan adalah untuk menjadi keselamatan bagi orang lain. Apapun yang kita miliki sekarang itu harus digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Menyatakan Injil Tuhan. Jadi semua talenta yang kita miliki adalah untuk pekerjaan Tuhan. Jadi 3 ini ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan kepemilikan Tuhan. Yang kedua untuk menguji iman para hamba. Iman kita akan diuji berdasarkan apa yang kita miliki. Yang ketiga, Tuhan ingin banyak orang yang diselamatkan melalui talenta kita. Apapun talenta kita harus kita gunakan untuk pekerjaan penginjilan. Nah, apa itu talenta? Jadi kan ada tiga hamba kan? Hamba yang pertama dan kedua ini setia. Dan dia mengembangkan talenta itu menjadi berlipat ganda. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga ini, yang hanya menerima 1 talenta, dia kubur dalam talentanya. Dia nggak mau kerja. Dia tidak mau kerja. Pertanyaannya, apa itu talenta? Talenta itu adalah hartanya Tuhan. Segala kepunyaan manusia yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah talenta. Harta fisik, waktu, mental, dan kuasa pengaruh. Talenta adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan senang ketika kita bekerja dan menyelamatkan orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Nah, kenapa talenta tersebut tidak diberikan secara merata kepada masing-masing hamba? Ada 3 hamba. Yang pertama dapat 5, yang kedua dapat cuma 2, yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Ada 2 alasannya. Yang pertama, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Misalnya saya dikasih 10 talenta. Mungkin kalau saya nggak sanggup, 10 talenta itu akan mubazir, akan sia-sia. Tetapi kalau saya hanya dikasih 2 atau 3 talenta, Tuhan tahu. Nah, ini Nikolas ini sanggup mengerjakan 3 talenta saja. Kalau dikasih 4 atau lebih, Nikolas akan gagal. Dan alasan yang kedua, dia atau Tuhan tahu potensi terbaik seseorang. Ada seseorang yang menjadi sangat efektif, sangat luar biasa hanya dengan 1 talenta. Tetapi ada banyak orang yang akan menjadi luar biasa, akan menjadi efektif, dan akan menjadi berpotensi sekali jika dia diberikan banyak talenta. Dan Tuhan tahu ini semua. Apa keuntungan dari si penerima talenta? Kalau kita menerima talenta, apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya ada 3. Yang pertama, melatih kecerdikan dan kemampuan seseorang. Jika kita menerima talenta, dan talenta itu kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan dilatih menjadi lebih cerdik dan lebih berkemampuan. Yang kedua, ketika kita menerima talenta dan kita bekerja, mengusahakan talenta itu, kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan talenta kita yang ketiga ini, kita memiliki tabiat seperti Kristus. Tabiat yang rendah hati dan mau melayani. Itulah keuntungan kita menerima talenta. Selanjutnya, kenapa sih hamba yang hanya menerima 1 talenta malah mengubur talenta tersebut di dalam tanah? Kenapa? Kenapa dia nggak mau bekerja? Kenapa dia tidak mengembangkan talentanya? Itu karena dia membenci tuannya, dia membenci Tuhan. Umat Tuhan, kalau dia malas bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dia membenci Tuhannya. Yang kedua, dia malas. Meskipun dia tahu cara bagaimana bekerja, tapi dia malas. Yang ketiga, dia takut mengambil resiko. Dia takut gagal, dia takut ditolak, dia takut tidak untung, dan dia takut sakit. Dan 3 alasan inilah yang menjadi alasan kenapa dia
dia malas bekerja untuk Tuhan, dan dia mengubur talentanya di dalam tanah. Dan kalau kita belajar dari 3 hal ini. Jika kita mencintai Tuhan, Tuhan kita akan bekerja. Kita akan mengembangkan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus rajin, karena hanya orang yang rajin yang akan mendapatkan berkat. Dan kita tidak boleh takut resiko, karena Tuhan akan menyertai kita ketika kita mau bekerja, mengusahakan talenta kita, pemberian Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa sih reward yang diberikan kepada hamba yang setia? Mari kita baca ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Apa maksudnya kebahagiaan Tuanmu? Hamba yang setia, ada 2 hadiahnya, rewardnya. Hamba yang setia akan memasuki kebahagiaan Sang Tuhan atau Yesus. Hadiah kebahagiaan yang diberikan adalah sukacita kehidupan di dunia yang baru. Orang yang setia melayani Tuhan dengan talentanya akan menerima kehidupan di surga, akan diselamatkan. Orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang telah melayani Tuhan dengan talentanya. Lalu, apa yang terjadi dengan hamba yang tidak setia? Ini dia yang terjadi. Tuhan berkata kepada hamba yang tidak setia, hamba yang malas, hamba yang mengubur talentanya, hamba yang tidak mau bekerja untuk Tuhannya. Matius 25:30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap atau tangisan. Hamba yang tidak setia, Tuhan berfirman, hamba yang malas bekerja, yang tidak mau memuliakan nama Tuhan, akan dimasukkan ke dalam tempat yang sangat gelap, dan ini adalah neraka. Yang tidak selamat, orang yang tidak selamat adalah orang-orang yang tidak mau melayani Tuhan dengan talentanya. Jadi kesimpulannya adalah, pelajaran pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus setia dalam melayani Tuhan. Apapun yang kita miliki, talenta apapun yang kita punya, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan talenta kita. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jaga pola hidup kita supaya kita terhindar dari banyak penyakit yang sementara beredar di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita.